Orang yang berakal dengan nikmat dia pikir, apa pertanggungjawaban saya dengan nikmat ini? Dia akan gunakan nikmat ini, saya gunakan untuk apa? Ya, dengan mikir nikmat dia susah, tapi akibat daripada berpikir dia tidak susah di kemudian. Tapi orang yang tak guna akal, yang penting dia bantai, mau curi, mau rasuah, mau apa, dia tak pikir di masa depan dia akan disoal tentang setiap apa rezeki yang dia dapat. Maka dengan demikian orang yang bodoh akan merasa nikmat dengan kesusahan yang akan ditanggung nanti. Sementara orang berakal akan susah memikirkan nikmat, bagaimana menggunakan nikmatnya. Mari kita sama-sama pakai akal supaya tidak tergolong daripada orang-orang yang tidak berakal walaupun nampak punya akal. Wal ihsan min ahwal mukhtalifah al muta'aqibah ala al-insan mithl al-faqri wal ghina. Segala sesuatu itu akan nampak sempurna, akan baik dalam keadaan yang berbeza-beza, kaya atau dalam keadaan miskin. Kaya itu akan baik dengan takwa, miskin itu akan juga menjadi baik juga dengan takwa. Sehingga kekayaan dan kemiskinan bukan menjadi ukuran bagi kebaikan atau tidaknya seseorang, melainkan ketakwaan itulah yang akan menjadikan orang itu baik, baik dalam keadaan dia senang atau kaya, atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan punya jawatan atau tidak. Nilainya bukan pada zahirnya tapi pada ketakwaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdullah bin Al-Haddad fi kitabih Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah ila an qala radhiyallahu anhu al-faslu at-tasi', fasal yang ke-9. Ad-dunya la rahata fiha li mu'minin aqilin albattah. Dunia ini tiada ruang untuk rehat bagi seorang beriman dan berakal. Wa in wujidat fiha rahatun lahu fala budda an takuna mashhubatan bi ghaflatin minhu an rabbih wa an ma'adihi. Bila dilihat adanya rehat di dunia, pada kehidupan dunia ini, bila orang menyangka adanya rehat, maka pastinya rehat itu akan diiringi dengan kelalaian daripada mengingati Tuhannya atau mengingati hari akhiratnya. Maksud di sini adalah bila seseorang merasa dalam hidup dunia ini hanya untuk senang-senang, untuk nyaman-nyaman, sikap seperti ini mudah membawa orang itu lalai daripada mengingati Tuhan, karena dunia diciptakan bukan untuk senang-senang, atau lupa akan akhirat karena tujuan hidup di dunia adalah menuju ke akhirat. Bila tak ingat kedua-duanya dan merasa nyaman di dunia, berarti dia rasa nyamannya di dunia ini adalah tanda ketidakcerdikannya karena tidak paham maksud kehidupan di dunia. Wa ammal ahmaqu, adapun orang yang bodoh, faqad yastarihu fid dunya, dia akan berpikir nak enjoy, nak serono, nak senang di dunia. Wa sababu wujudir rahati fiha kaunuhu ahmaqa la yahtadi ila mawatin al-afati wa ma yashabu rahatid dunya min al-muqaddirati wal mushawwishati al-haliyati awil mutawaqqa'at atau mutawaqqi'at. Sababnya orang itu bodoh karena meyakini di dunia hanya untuk rehat dan nyaman-nyaman. Sebabnya adalah karena dia tak tertumpu, tak paham tempat-tempat yang menyebabkan dirinya tergelincir. Apa maksudnya tempat-tempat yang tergelincir? Orang yang merasa hidup di dunia itu nyaman dengan nikmat, dia lupa kalau tanggung jawab nikmat ada persoalan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi. Sehingga dia hanya memahami nikmat untuk enjoy tanpa berpikir tentang nikmat pertanggungjawaban. Sehingga orang yang menikmati kenikmatan di dunia dengan enjoy sahaja, merasa seronok tanpa meyakini adanya pertanggungjawaban, di sini dia jahil akan pemahamannya dalam kehidupan di dunia ini. Karena dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kamu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat. Ya kan? Apa saja yang kamu lakukan daripada amal perbuatan, walaupun sebesar biji sawi, kamu akan lihat balasannya. Jadi dengan demikian di dunia ini
adalah pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berpikir di dunia serono saja tanpa berpikir tanggung jawabnya nanti di akhirat, maka dia jahil akan matlamat kehidupan di dunia. Sebab tidak memahami maksud yang menciptakan dunia ini, untuk apa dia dicipta di dunia. Haitsu qalu la rahata fid dunya wa anna al-insana yatlubu fid dunya ma lam yukhlaq fiha wa huwa ar-rahah. Ada orang mengatakan bahwa tidak ada kerehatan di dunia ini. Dan orang yang mencari rehat di dunia adalah dia mencari sesuatu yang tidak dicipta oleh Allah di dunia. Nah, orang-orang yang berpikir hidup dunia untuk rehat saja, untuk nyaman, dia mencari sesuatu yang tidak wujud. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sementara rehatnya ada, nikmatnya ada, nyamannya ada. Famuraduhum ar-rihlatul kamilatus safiyah min kulli wajhin li ahli al-basair wal 'uqul. Yani ketika orang berpikir hidup di dunia ini hanya untuk enjoy saja, untuk nikmat sahaja. Bagi orang yang punya akal fikiran yang waras, dunia ini bukan untuk rehat. Oleh hadza dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jenazah di bawah. Maka Nabi tanya, mustarihun atau mustarah? Ini jenazah sedang rehat atau orang lain yang rehat? Maksudnya adalah orang ini meninggal menuju tempat rehatnya. Bermakna tempat rehatnya di mana? Di kubur. Masa sebelum mati, ya bukan tempat rehat, bukan tempat untuk nikmat. Oleh sebab itu digambarkan yang masuk kubur sedang rehat. Selagi belum masuk kubur, waktu untuk bekerja, waktu untuk beramal. Oleh sebab itu ba'dul salihin mengambil kira tentang, walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW katanya apa? Lam yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'ah marrat bihim lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Orang di surga ini tidak menyesal melainkan ke atas masa sesaat yang dilalui di dunia tidak digunakan untuk berzikir. Masa sesaat. Berarti masa sesaat ini ada nilainya di surga. Karena penghuni surga pun menyesal juga. Bukan hilangnya 1 hari atau 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Sesaat lepas daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyesal. So berarti kita dalam 24 jam ini ada berapa saat yang kita lalui, dan berapa banyak yang kita habiskan untuk tidak hal-hal yang tidak bermanfaat, apatah lagi kepada hal-hal yang mungkar, wal iyadu billah. Faham dong? Demikian kata Imam Abdullah bin Al-Haddad. Walidzalika qila istaraha man la aqla lahu. Oleh hal dikatakan orang yang tak punya akal itulah orang yang boleh rehat di dunia. Yang boleh rehat di dunia orang yang kurang akal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau gitu banyak orang tak punya akal zaman sekarang ini. Waqad asyara al-Mutanabbi ila ma yaqrubu min hadzal ma'na. Al-Mutanabbi mengatakan dalam syairnya, katanya, tasfu al-hayatu li jahilin aw ghafilin. Hidup ini akan dilihat indah bagi orang jahil atau orang lalai. Amma madha minha wa ma yutawaqqa'u. Dia jahil dan lalai atas apa yang sudah berlalu dan apa yang akan terjadi. Dari apa yang sudah berlalu, dia patut mengambil ibrah. Yang sebelum kita pernah ada lalu mati. Yang sebelum kita banyak kejadian-kejadian yang kita perlu ambil hikmah. Dulu mereka hidup, sekarang sudah tidak ada. Kita sekarang hidup, satu hari kita tidak ada. Patutnya yang hidup sekarang mengambil ibrah daripada yang dulu. Makanya dikatakan hidup itu akan menjadi indah bagi orang yang lalai. Yakni karena fokusnya hanya untuk indah saja, tak mau rumit dalam hidup ini, tak mau beramal. Kalau dia jahil atau ghafil ke atas apa yang sudah berlalu, atau dia jahil ke atas apa yang akan datang. Yang akan datang apa? Kita akan berhadapan dengan kematian, kita akan berhadapan dengan alamul barzakh, kita akan berhadapan dengan alam hisab, kita berhadapan dengan akhirat. Sejauh mana kita menilai itu semua yang real, betul-betul memang ada, ikut keyakinan dan iman kita.
Sejauh mana kita memberikan perhatian kepada sesuatu yang sangat benar kejadiannya. Wah, hidup itu akan menjadi indah, yakni bila fokusnya hanya keindahan dan kenikmatan saja. Bagi siapa? Man yughalitu fil haqa'iq nafsahu, orang yang tipu dirinya akan hakikat. Dia tahu mati, iya, tak payah pikir, nanti tak boleh semangat dalam hidup. Kita berhadapan dengan hisab, tak apa, sebelum mati kita waliman yughalitu fil haqa'iq nafsahu wa yasumuha talabul muhali fatatma'u, sehingga dia habiskan hidupnya di dunia ini mencari yang mustahil. Mencari yang mustahil. Kenapa cari mustahil? Apa yang dicari daripada keduniaan ini? Mau cari nikmat? Adakah semua orang yang mendapat dunia ini nikmat? Tidak juga. Paham tuh? Kita satu hari ini ada makan dengan satu orang bilioner. Meja ini macam-macam, sate ada, daging ada, ayam ada, semua. Orang ini sebelah saya, kita makan daging, kita ambil ayam, kita ambil ini. Orang sebelah saya ini makan apa? Kuih tiaw. Saya tanya, kenapa tak makan ini? Ini dokter tak boleh makan ini, dokter kata ini tak boleh, ini kolesterol, yang ini darah tinggi, yang ini. Habib, saya punya segala-galanya, tapi saya tak boleh menikmati segala-galanya. Dan dengan demikian, bukanlah hakikat seseorang punya segala-galanya, boleh menikmati segala-galanya. Tidak juga. Kalaupun dia boleh menikmati segala-galanya, berapa lama dia akan menikmati? Nikmatnya syahwat, berapa lama dia akan enjoy? Mula awal kawin, beza bila sudah berlalu 10, 20 tahun, dah sampai 60, 70 tahun, dah kutub utara, kutub selatan dah. Tak ada yang kekal. Nikmat makanan yang sedap sampai di mulut saja. Jadi yang mau mencari kenikmatan pada hakikatnya mencari hal yang mustahil, sebab tak ada yang kekal. Faham tuh? Tapi hal ini gaib daripada ramai orang. Wa qala aidan, Al-Mutanabbi juga berkata, dzul aqli yashqa fin na'imi bi aqlihi. Orang yang punya akal, dia akan merasa susah dengan nikmat karena akalnya. Sementara orang yang bodoh akan merasa nikmat dengan kebinasaannya. Orang yang punya akal akan susah dengan nikmat karena akalnya. Sementara orang bodoh akan merasa nikmat dengan kesusahannya. Macam mana orang boleh nikmat dengan susah? Hanya orang bodoh saja yang boleh nikmat dengan susah. Tapi orang yang berakal, dia akan susah karena memikirkan nikmat, yakni bukan menikmati kesusahan. Orang yang berakal, dengan nikmat dia pikir, apa pertanggungjawaban saya dengan nikmat ini? Dia akan gunakan nikmat ini, saya gunakan untuk apa? Ya, dengan mikir nikmat dia susah, tapi akibat daripada berfikir, dia tidak susah di kemudian. Tapi orang yang tak guna akal, yang penting dia bantai, mau curi, mau rasuah, mau apa, yallah. Dia tak pikir di masa depan dia akan disoal tentang setiap apa rezeki yang dia dapat. Maka dengan demikian orang yang bodoh akan merasa nikmat dengan kesusahan yang akan ditanggung nanti. Sementara orang berakal akan susah memikirkan nikmat, bagaimana menggunakan nikmatnya. Paham tom? Mari kita sama-sama pakai akal supaya tidak tergolong daripada orang-orang yang tidak berakal walaupun nampak punya akal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita ada panjang dan bahas ni kan, ya Allah kan. Saya bahas terjemahannya saja, ini last kelas ini. Katanya, "I'lam anna kulla syai'in yahsunu ma'at taqwa." Segala sesuatu itu akan sempurna dengan ketakwaan. Wal ihsan min ahwal mukhtalifa al-muta'aqibah 'ala al-insan mithla al-faqri wal ghina. Segala sesuatu itu akan nampak sempurna, akan baik dalam keadaan yang berbeza-beza. Contohnya dalam kaya atau dalam keadaan miskin.
kaya itu akan baik dengan takwa. Miskin itu pun akan juga menjadi baik juga dengan takwa. Sehingga kekayaan dan kemiskinan bukan menjadi ukuran bagi kebaikan atau tidaknya seseorang, melainkan ketakwaan itulah yang akan menjadikan orang itu baik, baik dalam keadaan dia senang atau kaya, atau dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan punya jawatan atau tidak. Nilainya bukan pada zahirnya tapi pada ketakwaannya. Diperincikan balik oleh beliau, was-sihhatu wal marad wal izzu wal dhul wal khumul wasyuhra wa nahwi dzalik. Wa kullu syai'in yaqbuhu wa yudammu ma'al fujur wal isaa'ah min hadhihi al ahwal. Dan segala sesuatu akan menjadi buruk dengan sikap kejahatan seseorang. Kaya itu akan menjadi tak baik dan buruk dengan kejahatannya orang kaya. Miskin akan menjadi buruk dengan kejahatannya orang yang miskin. Sehat akan menjadi buruk bila orang yang sehat adalah orang yang jahat. Dan sakit menjadi buruk bila orang yang sakit itu adalah orang yang sakit yang jahat. Jadi ketakwaan dan kejahatan yang menentukan baik dan buruknya seseorang, apapun statusnya, apapun kedudukannya. Kemudian wabayanu dzalika, dan penjelasan untuk apa yang disebutkan di atas, katanya annal insana mata kana taqiyan muhsinan, orang itu kalau bertakwa, fa in asabahu ma'a dzalika faqrun, kalau dia diduga dengan miskin, kana haluhu ma'allahi ar-ridha wal qana'a was sabr wal wara' wal istighna' 'anil nas. Kalau dia diduga dengan miskin, dia reda, dia sabar, dia tak ganggu dan kacau orang lain, karena dia orang yang bertakwa. Ila ghair dzalika min al-ahwali asy-syarifah. Jika orang yang miskin tadi dan bertakwa, sifatnya reda, sabar dan tidak mengganggu orang lain, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, kana hadduhu minallahi ar-ridha, maka dia akan mendapatkan redha juga dari Allah Subhanahu wa taala, hatta miskin. Wal qurba wal imdad bis sabr wal maunah, maka akan ditambah lagi oleh Allah sabarnya, bantuannya, disebabkan karena dia bertakwa walaupun dalam keadaan susah. Ila ghairi dzalika min al-altaf al-ilahiyyah. Wa kana haluhu fima bainahu wa bainan nas as-sitra wat tajammula wa intilaq al-alsun bi-thana' alayhi fi faqrihi bi anna Allah yasalaka bihi maslak al-akhyar al-abrar min awliyaihi wa asfiyaihi. Karena sikapnya orang itu begitu, dalam kondisinya dia miskin tapi dia bertakwa, tidak mengganggu orang, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya, redha, maka menjadi buah bibir orang, ini orang baik. Walaupun susah, dia tak kacau orang, dia tak minta-minta pada orang. Jadi dia baik di sisi Allah, dia baik di sisi manusia. Sebaliknya, wa hadzal faqr nafsuhu law asaba ba'dul fujjar al-musii'in. Tapi kalau sifat kemiskinan ini berlaku kepada orang yang teruk, yang jahat, miskinnya sama, hanya bezanya satu orang miskin bertakwa, yang satu orang miskin tidak bertakwa, maka lakana haluhu al-jaza' was-sakhat. Orang yang miskin tadi yang tidak bertakwa, kalau diduga dengan kemiskinan, dia komplain, dia marah, dia kritik Tuhan, dia komplain pada orang, dia kacau orang, dia ambil duit orang. Falhasil dengan kemiskinannya justru dia merugikan diri sendiri, tidak sabar, dan juga merugikan orang lain. Apa membedakan keduanya? Yang pertama bertakwa, yang satu tidak. Walaupun dugaan miskinnya sama. Orang miskin yang seperti ini, wa kana hadduhu minallah as-sakhat wal maqat wa adamul imdad bis sabr wal maunah. Dia dibenci oleh Allah, dia tak ada nilai di sisi Allah, sudahlah dia miskin, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya, katanya, jika orang itu kaya tapi dia bertakwa, maka dia akan menggunakan kekayaannya, dia bersyukur kepada Allah. Dia akan gunakan kekayaannya sesuai dengan perintahnya Allah sebab dia bertakwa kepada Allah. Sehingga orang lain pun akan puji kepada orang itu. Ini orang
kaya tapi dia bertakwa, maka perbuatannya pun baik semua dengan hartanya. Itu orang puji daripada Allah, dia akan ditambahkan kekayaannya, dia akan dibantu oleh Allah, dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya dapat ridha, kaya dipuji orang. Apa yang menyebabkan dia mendapat demikian? Takwa. Sebaliknya ada orang kaya tapi dia jahat, sehingga kekayaannya tidak membawa kepada dirinya kecuali kepada hal yang tak elok. Dia bakhil dengan kekayaannya, dia justru tamak dengan kekayaannya, dia justru tak gunakan kekayaannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Maka orang ini dimaki, orang lain juga dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kaya, yang satu dipuji, yang satu dicela. Apa membezakan? Yang satu kaya bertakwa, yang satu kaya tidak bertakwa. Maka yang kedua itu yang berkaya tapi tidak bertakwa, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Disebabkan oleh kerana tidak bertakwa sehingga tidak menggunakan kekayaannya dengan ketakwaan. Ini kata beliau, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, dikiaskan kepada yang lain. Orang yang diduga dengan sakit dan juga dengan sehat. Bila orang diduga dengan sakit tapi dia redha, sabar, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala dengan sakitnya. Orang lain pun akan memuji kepada dia karena dia sabar dengan sakitnya. Sementara yang kedua ada orang sakit, hidupnya komplain saja, kemudian tak bersyukur, tak jaga hak dugaan sakit itu, sehingga dia murka di mata Allah. Sudahlah sakit dia susah, mendapatkan yang lebih teruk adalah dimurka oleh Allah. Sama-sama diduga dengan sakit, yang berbeza adalah satu orang sakit bertakwa, yang satu sakit tidak bertakwa. Kiaskan dengan hal yang lainnya. Dengan demikian ketakwaan dan lawan kepada ketakwaan yang menentukan posisi kita sebagai apapun juga. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau laki-laki, mau perempuan, mau berjawatan, mau tidak berjawatan. Semua yang menentukan adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, razaqanallahu wa iyyakum kamalat taqwa. Amin Allahumma amin. رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين.